kita mendorong agar barang yang dijual di e-commerce itu sebagian besar adalah bangga buatan Indonesia. Tahun kemarin saya apresiasi karena dari 31 triliun, 30% lebih adalah buatan Indonesia. Ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah menargetkan transaksi Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas mencapai 35 triliun rupiah di akhir tahun ini. Pemerintah berharap Harbolnas akan menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong daya beli masyarakat. Pemerintah menargetkan nilai transaksi di Hari Belanja Online Nasional yang akan digelar pada 10 hingga 16 Desember 2025 dapat mencapai 35 triliun rupiah, naik dari capaian Harbolnas pada 2024 yang menembus 31 triliun. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, jika tahun lalu lebih dari 30% produk terjual berasal dari dalam negeri, harapannya tahun ini produk dalam negeri khususnya UMKM dapat lebih meningkat. Airlangga pun menegaskan kegiatan ini akan menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing UMKM dan tumbuhnya UMKM juga akan mendorong daya beli konsumsi masyarakat kelas menengah. Tentu kita mendorong agar barang yang dijual di e-commerce itu sebagian besar adalah bangga buatan Indonesia. Tahun kemarin saya apresiasi karena dari 31 triliun, 30% lebih adalah buatan Indonesia. Harapannya tahun ini bisa lebih tinggi lagi dan targetnya di tahun ini antara 33 sampai dengan 35 triliun. Untuk mengoptimalkan potensi Harbolnas, pemerintah juga mendorong penguatan rantai pasok dan sistem distribusi termasuk kolaborasi dengan sektor logistik. Pemerintah menargetkan perekonomian digital harus terus berkembang dan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Demi mendorong sektor usaha dalam negeri, Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA menargetkan penjualan produk lokal mampu mencapai 50%. Ya, Ketua IDEA Hilmi Adrianto menjelaskan bahwa dalam gelaran Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas, pihaknya bersama pemerintah mendorong perkembangan industri dalam negeri sekaligus memperkuat UMKM. Hilmi optimistis porsi produk lokal dalam Harbolnas terus meningkat. Ia menegaskan bahwa target lebih dari separuh transaksi berasal dari produk lokal akan menjadi capaian penting dalam mendukung perekonomian nasional. IDEA juga berharap pelaku usaha, platform e-commerce hingga sektor distribusi dapat menyiapkan diri lebih maksimal. Produk-produk lokal kita targetkan memang di lebih dari 50% dari Harbolnas di tahun ini bisa mencapai produk-produk lokal. Dan kita berharap road to Harbolnas yang kita siapkan sejak September ini bisa menjadi jalan yang lebih baik untuk persiapan kita di Harbolnas sehingga baik dari segi pelaku usahanya maupun juga dari platform e-commerce serta dari para UMKM itu bisa bersiap untuk kemudian meningkatkan dari sisi promosi maupun juga dari sisi ketersediaan barang. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memfokuskan penggunaan anggaran pada 2026 untuk 3 program prioritas seperti pendamping desa yang membutuhkan anggaran 1,68 triliun rupiah, pencegahan stunting 17,86 miliar rupiah, dan program tekad 196,26 miliar rupiah. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memfokuskan penggunaan anggaran pada tahun 2026 untuk 3 program prioritas, mulai dari pendampingan desa, pencegahan stunting, hingga transformasi ekonomi kampung terpadu. Dari ketiga program tersebut, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menyampaikan program pendampingan desa membutuhkan anggaran 1,68 triliun rupiah, pencegahan stunting 17,86 miliar, dan program tekad 196,26 miliar rupiah. Ia mengatakan program tekad ditargetkan dengan sasaran 1.110 kelompok masyarakat dan pencegahan stunting ditargetkan menyasar 10.000 desa. Honorarium pendamping desa pada tahun 2026 akan dialokasikan untuk 35.000 orang dengan pagu sebesar 1 triliun 212 miliar 976 juta 958.000.
alokasi tersebut hanya mencukupi untuk 9 bulan, sehingga diusulkan tambahan anggaran pada pagu alokasi tahun 2026 untuk pemenuhan pembayaran selama 12 bulan sebesar 467.708.690.000. Seperti diketahui, tekad salah satu program prioritas nasional yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa agar mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, serta memastikan akses yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia Timur. Tim Liputan IDX Channel. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengawal keberadaan Koperasi Desa Merah Putih agar mampu menjadi kekuatan baru dalam membangun desa-desa di tanah air. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus juga meminta Kemendes PDT sebagai salah satu kementerian yang bertugas menyukseskan program Kopdes Merah Putih agar memastikan keberadaan koperasi tersebut tidak menjadi masalah atau beban baru bagi desa, terutama kepala desa dan perangkat desa. Ia mengingatkan keberadaan koperasi harus dapat memberikan dukungan pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh kepala desa dan perangkat desa dalam mensejahterakan seluruh masyarakat desa. Kami berpesan Pak Menteri, jangan sampai ini justru menjadi beban bagi masyarakat di desa, terutama para kepala desa dan seluruh perangkat desa, Pak. Ya, harusnya Koperasi Merah Putih ini merupakan mimpi atau harapan baru untuk kesejahteraan masyarakat desa, memberi dukungan kepada kepala desa untuk mesejahterakan masyarakat desa dengan dukungan pembiayaan yang disiapkan nanti oleh koperasi. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, Komisi 12 DPR RI resmi menetapkan Wahyudi Anas sebagai Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas untuk periode 2025 hingga 2029. Wahyudi Anas menggantikan Erika Retnowati yang sebelumnya menjabat Kepala BPH Migas periode 2021-2025. Komisi 12 DPR RI resmi menetapkan Wahyudi Anas sebagai Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas untuk periode 2025-2029. Penetapan dilakukan dalam rapat kerja Komisi 12 DPR pada Senin kemarin. Wahyudi menggantikan Erika Retnowati yang sebelumnya menjabat Kepala BPH Migas periode 2021-2025. Dalam susunan baru, Erika kini masuk sebagai anggota Komite BPH Migas. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, keputusan penetapan ini dilakukan melalui musyawarah internal setelah menggelar uji kepatutan dan kelaikan terhadap 18 calon anggota komite. Dari hasil seleksi dipilih 9 nama yang kemudian menetapkan Wahyudi sebagai ketua. Seperti diketahui, Wahyudi Anas bukan nama baru di industri migas. Sebelum bergabung di BPH Migas, Wahyudi berkarir di PT Perusahaan Gas Negara TBK selama 35 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.